Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal. Setelah sebelumnya tentang medan listrik, maka sekarang kita akan membahas soal-soal tentang medan magnet. Adapun topik yang akan kita ulas di sini yaitu medan magnet di sekitar kawat berarus, di pusat kawat melingkar, di dalam solenoida. Selanjutnya, gaya magnet pada kawat lurus berarus, pada kawat sejajar berarus, dan pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Kita lihat soal yang pertama. Ya, persamaan umum sudah diberikan pada blok yang warna kuning. Kepada kita diberikan dua kawat berarus yang warna biru dan warna merah. Yang warna biru arahnya ke atas 10 ampere I1. Dan yang warna merah tanpa arah, ditanya kemana arahnya. Ya, dan arusnya 4 ampere. Tentukan arah arus I2 dan jarak X agar medan magnet di titik P sama dengan 0. Jadi, supaya medan magnet di titik P sama dengan 0 yang dihasilkan oleh kawat I1 dan I2, maka arah medan magnetnya haruslah berlawanan. Jadi karena arah I1 sudah ditentukan ke atas, maka dengan aturan tangan kanan, ikutkan ibu jari arah ke atas, maka lipatan jari kita ini ya, di sebelah kanan akan menunjukkan menjauhi pembaca. Ya. Nah, kalau sudah menjauhi pembaca, berarti I2 ya, I2 harus menuju pembaca. Supaya menuju pembaca, maka arah arusnya ya, harus kemana? Nah, coba genggam kawat I2 dan ibu jari kita, perhatikan arahnya ketika keempat jari kita menuju pembaca. Nah, ketika keempat jari kita menuju pembaca, maka arah arusnya ke atas. Sehingga yang kita dapati, medan magnet akibat kawat I1 menjauhi pembaca, medan magnet akibat kawat I2 menuju pembaca, sehingga berlawanan arah dan ada kemungkinan arus medan magnetnya sama dengan 0. Jadi yang pertama, I2 berarti arahnya ke atas atau searah dengan kawat I1. Ya. Kemudian, berapa besar medan magnet yang dihasilkan? Tentu bergantung pada jarak. Jarak daripada kawat I2 ke titik P. Nah, untuk medan magnet sama dengan 0, ya, medan magnet sama dengan 0, maka B1 harus sama dengan B2. Ya, medan magnet yang dihasilkan kawat I1 sama dengan yang dihasilkan kawat I2. Ya, kita masukkan persamaan medan magnet pada kawat lurus, besaran yang sama kita hilangkan, maka sisanya adalah I1 10 per jarak X IP, yaitu 6 cm, I2 4, dan per jarak yang dipertanyakan. Maka dihasilkan X itu adalah 2,4 cm. Sehingga dihasilkan medan magnet sama dengan 0 di titik P. Contoh yang kedua. Soal yang kedua ada diberikan 4 kawat lurus ya, berarus yang arahnya warna merah menuju pembaca, dot ya, dan warna biru menjauhi pembaca. Keempat kawat ini berada pada titik ya, titik sudut daripada persegi panjang yang panjang sisinya 20 dan 20 cm. Sehingga kita bisa ketahui berapa jarak kawat terhadap titik P. Nah, dengan metode Pitagoras, maka kita dapati ya, bahwa sisi miring ini adalah akar kuadrat dari 20 tambah 20 kuadrat. Gitu. Nah, kemudian karena ini adalah dua bagian sama panjangnya, maka kita kalikan dengan setengah. Sehingga diperolehlah jaraknya itu adalah 0,14. Yang kedua, sesudah mengetahui berapa jaraknya, yang kedua kemana arah medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Perhatikan kawat I1 menjauhi pembaca. Ya, ibu jari kita menjauhi pembaca. Miringkan buku jari kita ke bawah. Ya, miringkan ke bawah. Maka lipatannya akan sejajar dengan arah daripada diagonal kawat diagonal ke titik B. Ya, diagonal ke titik B. Demikian juga halnya dengan kawat ID. Sehingga kawat ID hasilnya
menuju diagonal ke kawat IC. Nah, berlawanan arah dengan medan magnet yang dihasilkan kawat A. Cara yang sama juga untuk kawat B dan C. Ya, maka apa yang kita lihat di sini? Medan magnet yang dihasilkan kawat B dan C berlawanan arah. Medan magnet yang dihasilkan kawat A dan D juga berlawanan arah. Berarti itu bisa dikurangkan. Baik, jarak sudah, arah medan magnet juga sudah, maka besar arus. Kita lihat IA 2 ampere, IB, IC sama besarnya, ID 6. Karena sama besarnya, berarti kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat B dan kawat C sama besarnya juga. Karena berlawanan arah, berarti hasilnya 0. Tersisalah BA dan BD. Baik, kita lanjutkan. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat A ini IA per jarak A. Ya, A-nya 2, udah 28,6 kali 10 pangkat min 7. Kawat B diganti arusnya menjadi 4, jaraknya sama 57,2 kali 10 pangkat min 7. Kawat C, karena arusnya sama, tentu hasilnya juga sama. Kawat D, ya, arusnya 6, maka medan magnetnya lebih besar lagi 87,5 kali 10 pangkat min 7. Baik, nilai medan magnet sudah ada. Karena vektor daripada medan magnetnya kita sudah tahu, berarti antara BA dengan BD terjadi pengurangan selisihnya. Maka sisanya yaitu 57,1 kali 10 pangkat min 7. Antara BC dengan BB, ya, nilainya berlawanan, hasilnya 0. Ya. Maka sisa medan magnet yang bekerja di titik P hanyalah yang bekerja pada BA dan BD, dan arahnya searah dengan BD senilai 57,1 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Jadi begitu cara menyelesaikan untuk model soal seperti ini. Yang selanjutnya, ada satu kawat tetapi ditekuk, ya. Tentu kawat ini akan dialiri oleh arus yang sama 10 ampere dan diinginkan yaitu kuat medan magnet di titik P. Nah, di mana kawat yang horizontalnya jaraknya 4 cm dan kawat yang vertikal jaraknya 6 cm. Ya, berapa kuat arus 10, jaraknya 4 dan 6. Baik, kita melihat sama seperti dua contoh sebelumnya, dengan kawat arah arus ibu jarinya ke kiri, maka lihat lipatan jari kita kemana? Menuju pembaca. Untuk kawat horizontal, ya, menuju pembaca. Kemudian jika ibu jari kita arah ke bawah, ya, perhatikan lipatan jari kita, ya, yaitu juga menuju pembaca. Ya, maka dua arah medan magnet yang bekerja di titik P itu searah. Berarti nanti resultannya kita jumlahkan. Baik, kita hitung yang pertama. Medan magnet oleh kawat horizontal BH, ya, mu 0 IA per jarak A. Arusnya 10 dan jaraknya 0,04, maka medan magnetnya 0,5 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Sedangkan kawat vertikal dengan arus yang sama, ya, tetapi jarak yang berbeda 0,06 menghasilkan medan magnet 0,6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Ya. Nah, maka resultan yang bekerja pada titik P karena searah kita jumlahkan menjadi 0,5 tambah 0,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Inilah nilai medan magnet di titik P oleh satu utas kawat yang ditekuk. Selanjutnya kita lihat pembahasan soal untuk kawat melingkar. Untuk kawat melingkar, kuat medan magnetnya mu 0 I per 2 kali A. A ini adalah jari-jari, ya, dan tidak ada lagi pakai V. Kemudian, dua kawat ini yang kawat biru dialiri arus I1, jari-jarinya lebih besar, 16 cm, ya, arusnya 10 ampere. Kawat merah, ya, dialiri arus I2,
5 ampere, jari-jarinya 8 cm. Berapa kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh kawat setengah melingkar ini? Ya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu arah medan magnet yang dihasilkan. Coba genggam, ya, anggap kita menggenggam kawat biru, maka lipatan jari kita akan menjauhi pembaca. Kemudian, coba genggam dari bawah kawat I2, maka lipatan jari kita, ya, dengan buku jari berada di atas, lipatan jari kita akan menuju pembaca seperti ini. Jadi arah medan magnet berlawanan. Kemudian berapa besar medan magnet? Sebagai kawat melingkar, ya, sebagai kawat melingkar mu0I per 2VR, ini kali setengah. Nah, ini kita kali setengah, maka hasilnya yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2 kali jaraknya 16 cm, 16 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 1,25V kali 10 pangkat min 5. Ini tadi kali setengah, berarti setengah dari 1,25V. Baik, cara yang sama untuk kawat setengah lingkaran, juga kali setengah. Ini lupa kali setengah ya. Untuk setengah lingkaran, berarti arusnya 5 ampere, jaraknya 8 cm, berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu 1,25V kali 10 pangkat min 5, juga kali setengah tadi ya, kali setengah. Baik. Tentu karena arah medan magnetnya berlawanan arah, kita kurangkan. Nah, lihat, mau kita bagi setengah pun ini, dan yang B2 juga bagi setengah, maka nilainya tetap sama. Sehingga di titik P ini, karena nilai medan magnet yang dihasilkan itu sama, maka di titik P, kuat medan magnetnya adalah 0. Inilah untuk kawat melingkar, tetapi setengah lingkaran. Kemudian solenoida, ya, kita tahu solenoida itu adalah kawat yang dililit rapat dan panjang seperti gambar. Nah, katanya terjadi medan magnet di pusat solenoida, di mana solenoida ini dililit 1000 lilitan per sentimeter, berarti setiap sentimeter ada 1000 lilitan. Dan di pusatnya medan magnetnya 8V kali 10 pangkat min 3 Tesla di pusat kawat. Oke, yang ditanyakan berapa arus yang dialirkan pada kawat solenoida tersebut. Data yang diberikan adalah jumlah lilitan per sentimeter adalah 1000. Nah, ini 1000. Dan ya, di sini 100. Ya, kemudian sentimeter diubah ke meter berarti minus 2. Sehingga menjadi 10 pangkat 4. Ya, 10 pangkat 4 lilitan per meter. Baik, kita ikuti yang ini 100 lilitan. Mu0-nya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Medan magnetnya 8V kali 10 pangkat min 3. Ditanya arus. Dari persamaan medan magnet di pusat solenoida, mu0I kali N jumlah lilitan per panjangnya, maka kita dapati nilainya yaitu B 8V kali 10 pangkat min 3. Mu0-nya 4V kali 10 pangkat min 7, dan jumlah lilitan persatuan panjang 10 pangkat 4. Ditanya arus I, maka diperoleh nilai I-nya yaitu 2 ampere untuk pusat solenoida. Ya. Sedangkan kalau di ujung-ujung solenoida, kuat medan magnetnya setengah daripada kuat medan magnet di pusat solenoida itu sendiri. Selanjutnya kita lihat pembahasan soal tentang gaya magnet. Kita sudah tahu bahwa pengertian gaya magnet adalah gaya yang dialami kawat berarus yang berada di dalam medan magnet. Ya. Nah, jadi gaya yang bekerja pada kawat berarus. Menurut animasi dan praktek bahwa kawat itu ternyata bergerak dan ada aturan tangan kanan, yaitu keempat jari tangan lurus itu arah medan magnet, ibu jari tegak itu arah arus, dan telapak tangan terbuka itulah arah gaya Lorentz atau gaya magnet. Baik, soal yang diberikan yaitu kawat lurus terbentang dari selatan ke
dari utara ke selatan dialiri arus 50 ampere. Kemudian medan magnetnya 0,04 Tesla dari atas ke bawah. Yang ditanyakan tentukan arah dan besar gaya Lorentz ya, per satuan panjang yang dialami oleh kawat. Berarti gaya persatuan panjang F per L. Persamaan gaya Lorentz kita sudah tahu F sama dengan bil sin theta untuk kawat ya yang panjangnya L, itu bil sin theta. Baik, data 50 ampere arus utara ke selatan. Berarti arusnya dari utara, dari depan menuju pembaca karena selatan itu berada di belakang pembaca. Medan magnet dari atas ke bawah. Berarti antara arus dan medan magnet sudutnya 90 derajat, yaitu tegak lurus. Baik, arah gaya Lorentz. Apabila kita arahkan keempat jari kita menuju pembaca, kemudian arahnya arah daripada arusnya dari atas ke bawah. Udah, ya saya ulangi, ibu jari kita menuju pembaca, udah. Arah medan magnet keempat jari lurus ke bawah, maka telapak tangan kita akan mengarah ke sebelah kanan. Jadi sama seperti gambar ini. Arah arus menuju pembaca, empat jari ke bawah menuju arah medan magnet, maka arah telapak tangannya itu ke kanan. Berarti kawat berarus ini akan bergerak ke kanan atau ditarik ke kanan oleh gaya Lorentz. Sekarang berapa besarnya? Besar gaya Lorentz persatuan panjang F per L, yaitu B kali I sin theta. Dengan theta-nya tadi saling tegak lurus 90 derajat, maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat yaitu 2 Newton per meter. Selanjutnya, gaya magnet pada kawat sejajar. Ada diberikan 3 kawat sejajar dengan arus 10 ampere I1, 2 ampere I2, dan 5 ampere I3. Jaraknya 6 cm dan 4 cm. Yang ditanyakan, hitung besar gaya magnet yang bekerja pada kawat I3 yang panjangnya 2 meter. Baik, data sudah diberikan. Karena fokusnya ke I3, maka kawat I1 ya, menghasilkan gaya Lorentz kepada I3 yang arah kawatnya sama. Karena arah kawatnya sama, maka arah gayanya tarik-menarik. Jadi I3 ditarik. Ini ya. Kedua, kawat I2 yang arah arusnya berlawanan dengan I3. Udah, maka I2 menghasilkan gaya Lorentz pada kawat I3 yang arahnya menjauhi kawat, berarti arahnya ke kanan. Ya. Jadi I3 ini ditarik oleh I1 ke kanan, ditolak oleh ditarik oleh I1 ke kiri, dan ditolak oleh I2 ke kanan. Baik, kita lihat. Besar gaya yang bekerja yaitu antara I1 dan I3. Ya, I1 dan I3, udah, maka jaraknya pun jarak A13, berarti 6 tambah 4, yaitu 10 cm, 0,1 meter. Dengan nilai yang sudah diberikan, maka gayanya 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian, nah ini besarnya ke kiri, ya, ditarik ke kiri. Nah, kemudian kawat I2, kawat yang merah jambu. Oke, nilainya ada diberikan, udah, I2 kali I3, 2 kali 5. Ya, panjang kawat I3 2 meter, maka gaya yang bekerja pada kawat I3 akibat arus I2 1 kali 10 pangkat min 4 Newton. Arahnya ke kanan. Jadi kemanakah jadinya kawat I3 ini? Karena arah gayanya berlawanan, kita kurangkan. Ya, maka F3 yaitu F23 dikurang F13. Sehingga menjadi F3 adalah minus 1 kali 10 pangkat min 7. Minus artinya kawat I3 mengalami gaya yang arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Karena itu minus. Baik, ini untuk kawat sejajar. Ya, betul.
Yang soal ke-8, kawat sejajar model yang lain. Ya, kawat AB dialiri arus dan arusnya ini terus naik ke atas, terus turun di P, dan P ini bebas bergerak. Kawat PQ ini bebas bergerak dan arus mengalir pada kawat PQ dan keluar ya ke ujung kawat. Baik. Yang jadi masalah sekarang bahwa bagaimana supaya kawat PQ ini tidak jatuh. Nah, supaya tidak jatuh, maka prinsip gaya Lorentz bekerja pada kawat. Artinya, jika prinsip gaya Lorentz bekerja pada kawat, ya, pada kawat PQ mengalir arus arahnya ke kiri. Sedangkan pada kawat AB mengalir arus yang arahnya ke kanan. Artinya, kawat sejajar ini arah arusnya berlawanan, berarti tolak menolak. Berarti kawat PQ ditolak ke atas dengan gaya FL. Sedangkan kawat PQ juga memiliki massa, maka dia akan ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi. Ya. Nah, sehingga terjadi dua gaya yang berlawanan arah, gaya Lorentz ke atas ditolak oleh kawat AB dan gaya berat ke bawah. Nah, supaya kawatnya tidak jatuh. Ya, berarti gaya yang bekerja harus sama. Pada jarak berapakah itu? Supaya tidak jatuh. Oke, baik kita lanjutkan. Diketahui arus 50 ampere, kemudian massa kawat PQ yaitu massa persatuan panjang 5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Ya, massanya 5 kali, ya betul, gravitasinya 10. Yang ditanyakan supaya tidak jatuh, berapa jarak A-nya. Baik, kita lihat pembahasannya. Syaratnya tadi gaya Lorentz harus sama dengan gaya berat. Gaya Lorentz itu mu0 I AB kali I PQ per 2VA kali L. Nah, ini gaya Lorentz. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Baik, kita sederhanakan. Diketahui tadi massa persatuan panjang, berarti kita turunkan panjangnya menjadi M per L kali G. Nah, ini M per L kali G. Ya, sehingga mu0 4V kali 10 pangkat min 7, I-nya 50 kuadrat, 2VA, A-nya yang ditanyakan. M per L 5 kali 10 pangkat min 3 dan gravitasi 10. Ya, maka kita dapati nilai jarak yaitu A yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 2 meter, kita sederhanakan 1 cm. Jadi supaya kawat ya, PQ-nya tidak jatuh maka jaraknya harus 1 cm. Nah, inilah soal tentang kawat sejajar. Sekarang kita membahas soal tentang gaya magnet pada muatan listrik. Kalau tadi pada kawat berarus bil, ya, bil B kali I kali L, maka pada muatan yang bergerak adalah muatannya Q dan jarak kecepatannya V. Ya, jadi persamaannya tinggal mengganti variabel muatan dan kecepatan. Baik, di daerah medan magnet 0,05 Tesla ditembakkan sebuah elektron, ini besarnya, arahnya 30 derajat terhadap medan magnet. Gaya yang bekerja adalah 9 kali 10 pangkat min 13 Newton. Yang ditanyakan berapa kecepatan elektron tersebut. Baik, ini data sudah diberikan. Kita coba lihat. Kita pergunakan persamaan gaya magnet pada muatan listrik. F sama dengan BQV sin theta. Ya, yang ditanya adalah kecepatan V. Maka V sama dengan F per BQ sin theta. F-nya 9 kali 10 pangkat min 13, B-nya 5 kali 10 pangkat min 2, Q muatan listrik 1,6 kali 10 pangkat min 19, sin theta sin 30 setengah. Ya. Maka kita dapati 5 kali 1,6 itu 8, kali setengah berarti 4. Ya, min 2 dan min 19 min 21. Sehingga kita sederhanakan 9 bagi 4 2,25, sisanya adalah 10 pangkat 8. Jadi elektron ini bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya,
untuk menghasilkan gaya 9 kali 10 pangkat min 13 Newton. Soal berikutnya yaitu tentang muatan listrik juga, tetapi sekarang muatannya bergerak melingkar. Karena apa? Karena muatan tersebut bergerak ditembakkan tegak lurus arah medan magnet. Ya, jadi proton, muatan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19, tetapi masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ditembakkan tegak lurus. Jadi ini yang membuat nanti protonnya bergerak melingkar karena arah gaya Lorentz dan gaya sentrifugalnya sama besar. Baik, kecepatan proton 3 kali 10 pangkat 7. Yang ditanyakan adalah momentumnya dan jari-jari. Oke, data sudah diberikan. Momentum adalah besaran massa dikali dengan kecepatan. Massa proton sudah ada 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kemudian kecepatan 3 kali 10 pangkat 7. Maka besar momentum proton tersebut adalah 5,01 kali 10 pangkat min 20 kilogram meter per detik. Sekarang, berapa besar jari-jari yang dibentuk oleh proton tersebut? Ya, dari persamaan gaya magnet pada muatan listrik, yaitu gaya Lorentz sama dengan gaya sentrifugal ini, maka gaya Lorentz-nya BQV, ya, gaya Lorentz BQV, mengapa nggak ada sin theta? Karena sudah saling tegak lurus. Ya. Nah, BQV, sedangkan gaya sentrifugal itu adalah mv kuadrat per R. Ya, sehingga V-nya bisa kita hilangkan 1, sisa BQ sama dengan MV, ya, MV per R, di mana M kali V sama dengan momentum daripada proton. Dah, jadi yang ditanyakan jari-jarinya. Besar jari-jarinya berarti P per BQ, ya, P per BQ. Nilai P tadi sudah ada, yaitu 5,01 kali 10 pangkat min 20, ya, ini hasilnya. Dan B 0,8 udah, kemudian Q-nya muatan listrik 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, dari hasil perkalian itu diperoleh bahwa P-nya, ya, ini hasilnya tadi sudah didapat, dan perkalian 0,8 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 adalah 1,28 kali 10 pangkat min 19. Sehingga jari-jarinya diperoleh 5,01 bagi 1,28 itu 3,9. Dan pangkatnya sisa min 1. Berarti 3,9 kali 10 pangkat min 1 atau 0,39 meter, atau jari-jari daripada proton itu adalah 39 cm. Jadi inilah 10 soal tentang medan magnet sebagai persiapan kamu menghadapi ujian PTS yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Ya, sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kelas 12 MIA.